Ya, pemirsa, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia memprediksikan penyaluran kredit pemilikan rumah hanya akan tumbuh di bawah 10% di sepanjang tahun 2025. Pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyaluran kredit properti di tahun ini. Tren penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR diperkirakan tumbuh melambat atau hanya di bawah 10% pada tahun 2025. Hal ini antara lain dipicu oleh kondisi perekonomian yang melemah serta belum pulihnya daya beli masyarakat. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trisokka Siahaan seperti dikutip media memperkirakan, tren tersebut akan bertahan hingga 6 bulan ke depan apabila kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat tidak kunjung pulih. Di sisi lain, perbankan juga masih perlu menjaga likuiditas. LPPI menilai penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% saat ini diprediksi akan mendorong penyaluran kredit ke depan. Namun hal terpenting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya beli atau ekonomi masyarakat, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan insentif yang meringankan beban masyarakat. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan mencatat porsi kredit pemilikan rumah terhadap total kredit cukup stabil pada kisaran 10% selama 4 tahun terakhir. OJK berharap sektor properti dapat terus tumbuh dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat umum, sehingga lebih banyak masyarakat yang mempunyai akses terhadap pemilikan rumah yang sesuai dengan kebutuhan. Berbagai sumber IDXN. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga target pertumbuhan KPR di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Halo Pak Joko, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Mas Terima Harip, baik kasih juga banyak. ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Amin Nurdin, praktisi perbankan. Halo Pak Amin, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Mas Tio, makasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Amin. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu bagaimana dengan kinerja industri properti lah begitu saat ini seperti apa nih Pak Joko, mungkin bisa dijelaskan bagaimana realisasinya hingga ya kita sudah memasuki semester 2 tahun 2025. Silakan Pak. Makasih. Yang pertama, memang kita harus menggunakan data Ya. bahwa realisasi untuk FLPP RSA ini di posisi akhir Mei sudah 98.000. Oke. Ini adalah posisi tertinggi sejak tahun 2022. 2022, 2023, 2024. Nah, 2025 ini paling tinggi. Kenapa? Yang pertama karena memang sudah bisa merealisasikan itu sejak Januari. Yang biasanya karena administrasi dan sebagainya dari Kementerian Keuangan itu baru bisa merealisasikan sekitar Februari bahkan bisa Maret. Yang kedua, dari realisasi untuk KPR komersial dalam hal ini yang non FLPP saat ini juga sudah 8.000 di atas 8.000. Kami berharap dengan PPNDTP pada akhirnya kemudian address positif dari program 3 juta rumah, kemudian juga banyaknya diskusi yang terkait dengan properti, program 1 juta rumah dan seterusnya ini Oke. membawa animo, membawa sesuatu yang menggugah bagi masyarakat untuk mau melihat lagi, merencanakan kembali dan selanjutnya bisa membeli pada awal-awal ini karena sampai posisi bulan ini nanti Juni itu akan berakhir, tapi kami berharap PPNDTP yang akan berakhir di Juni yang 100% ini bisa diperpanjang lagi. Kami sudah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan, kami juga sudah meminta dari Pak Menteri ARA, Kementerian PKP untuk menindaklanjuti sehingga apa yang kita harapkan pertumbuhan 8% itu bisa kita berikan dari sektor properti. Kita Oke. tahu bahwa sektor properti ini adalah sektor yang merupakan hilir dari perjalanan 108 industri manufaktur. Address positif dari 3 juta itu, maka yang akan bergerak dahulu kan manufaktur yang ada kaitannya dengan properti. Rumah adalah merupakan hilirnya. Jadi
kami meyakini di tahun 2025 Ya. di semester 2 akan ada perbaikan, ada pertumbuhan dan kami masih meyakini bisa tumbuh di 2 digit. Oke, masih ada potensi untuk tumbuh double digit begitu ya di tahun 2025. Bagaimana dengan tantangan pelemahan daya beli masyarakat yang ya cukup hangat juga begitu kan menjadi perbincangan secara nasional begitu Pak Joko? Kami menyadari itu karena yang namanya perumahan ini kan market driven. Ya, Jadi kalau didorongnya adalah karena kebutuhan masyarakat oke. dan kalau kita lihat maka beberapa tren yang belakangan ini untuk menengah ke bawah ini pertumbuhannya masih terjaga karena kita tahu bahwa untuk pembelian rumah menengah ke bawah ini adalah rumah pertama begitu. Hmm, Kemudian kita juga melihat bahwa eh, investasi di sektor properti di kuartal 1 ini tumbuh 17% kalau kita mendasarkan dari BKPM. Artinya apa? Proyek-proyek ini sedang running, proyek-proyek ini sedang dikerjakan, proyek-proyek ini pada saatnya di semester 2 itu insya Allah sudah bisa bertumbuh untuk jualan. Nah, dari sisi supply ini akan memberikan dorongan lebih karena apa? Pada saat yang namanya proyek pertama itu harganya juga harga bagus begitu, oke. harga dasar, sehingga ini insya Allah akan memberikan insentif yang bagus bagi eh, teman-teman yang belum memiliki rumah pertama. Jadi dari sisi pendapatan ada tekanan, daya beli memang iya, tetapi kalau dari sisi kebutuhan untuk menengah ke bawah itu adalah hal utama. Kita tahu Oke. ketika orang menikah pada awal pertama pasti akan berpikir mengenai rumah. Dan ketika ada kepentingan yang lain ataupun kebutuhan yang lain, pasti yang diutamakan itu rumah. Dan Oke. kita meyakini apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini dengan program 3 juta rumah, Ya, ya. kemudian juga optimisme dari Kementerian Keuangan yang menambah dari 220 ribu kuota FLPP menjadi 350, ini bisa menjadi daya dorong, daya dobrak, karena ibaratnya bejana, ketika yang di bawah sudah panas dan sebagainya, maka akan bergerak ke atas. Baik, baik. Nah ini dia. Lantas review dari praktisi perbankan sendiri Pak Amin. Anda melihat bagaimana tadi sudah disampaikan FLPP memang bisa diarahkan menjadi game changer juga untuk sektor properti, berkontribusi juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional begitu. Review terkait dengan pelaksanaan program FLPP sendiri sejak pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai saat ini seperti apa Pak? Anda melihat ya perbankan juga memberikan satu kontribusi yang cukup kuat, saling menyokong lah begitu antara sektor perbankan kemudian sektor properti begitu Pak Amin. Ya, terima kasih. Saya sependapat dengan Pak Joko ya terkait dengan pertumbuhan dan percepatan di awal 2025 ini untuk lulusnya FLPP ya, karena kegesitan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera menjalankan aksinya ya. Tapi di satu sisi kalau kita flashback terkait dengan program ini kan sudah mengalami berbagai macam perubahan skenario ya Pak Joko pasti aware lah ini gitu ya. Meskipun kemudian kan tidak didominasi oleh satu bank saja tersebar untuk beberapa bank yang berkontribusi selama program ini berjalan. Oke. Nah, namun demikian saya melihatnya di tahun 2025 ini secara umum sebenarnya dibandingkan dengan tahun 2024 itu kreditnya kan ini kalau kredit berarti tidak hanya yang FLPP tapi juga kita bicara subsidi non subsidi ya itu dua-duanya cenderung terjadi perlambatan kalau kita bicara numbers by numbers compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah pasti kan perlu dicermati ya kita bicara supply and demand mungkin masih normal-normal saja seperti yang Pak Joko sampaikan, tapi kalau kemudian kita melihat di sisi lain di sektor perbankan sendiri kalau kita mau lihat kontribusinya ini kan bisa jadi karena benar ada terjadi perlambatan masyarakat ya, minat dan sebagainya, kemudian daya beli dan sebagainya. Ini pasti berimbas cukup besar ketika mereka berpikir untuk mengajukan KPR. Terlepas ada berbagai macam berita terkait perubahan tingkat suku bunga yang kemudian berpengaruh terhadap jumlah cicilan, tapi saya tidak melihat sejauh itu. Tapi intinya adalah angka-angka yang ada saat ini memang cenderung menurun. Nah penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya karena kalau kita bicara minat masyarakat tinggi, belum tentu juga kalau
kalau kemudian mereka semuanya menginginkan atau mengajukan KPR juga ke bank untuk melaksanakan pembelian rumahnya. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi saat ini mereka itu melihat bahwa eh, tidak terlalu menguntungkan kalau kemudian harus mengajukan KPR ya ke bank di situasi yang seperti ini. Oke. Kita nggak ngomongin lagi tentang daya beli dan sebagainya, ini kondisi yang real yang kita Iya, hadapi. iya. Dan kemudian dari sisi banknya sendiri, kan untuk bisa, secara umum ya, kalau kita bicara KPR kan jangka panjang nih Mas. Betul. Sementara kan kita juga harus mencari pendanaan atau sumber-sumber dana yang bisa dilakukan oleh bank, juga harus yang lebih rendah, kemudian bisa bertahan lama, bukan dana-dana yang mahal dan short term gitu. Iya. Yang kemudian orang petani bunga naruh ngambil itu pasti akan berimbas kepada bank akan kesulitan memberikan pendanaan atau kesulitan dalam hal likuiditas untuk Oke. membiayai pembiayaan untuk perumahan. Itu sih secara umum. Iya, Terima kasih. tapi program FFP sendiri Pak, apakah bisa dikatakan juga bisa membantu mengurai masalah backlog lah di tanah air begitu? Ya, ini saya sangat sependapat dengan Pak Joko juga tadi ya, Hmm. ketika bergulir program 3 juta rumah, meskipun sampai dengan hari ini nih belum final nih Mas. Oke. Secara skema, kemudian secara bahkan Pak Joko pasti sadar lah, banyak perbincangan juga di media atau di secara umum gitu ya, di antara Satgas juga mungkin ya, itu kan tapi kita nggak terlalu tahu detailnya. Ada yang kemungkinan ada melakukan perubahan ukuran tanah, ukuran rumah dan sebagainya, itu sampai dengan hari ini itu masih menjadi pembicaraan loh Mas, belum ada keputusan. Jadi Oke. artinya wacana, saya nganggap ini masih jadi wacana, program 3 juta rumah terkait dengan kesiapan semuanya, baik dari hulu sampai hilirnya ini seperti apa. Program ini bagus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, saya sependapat dengan Pak Joko. Tapi faktanya kan tidak bicara seperti itu. Memang ini salah satu cara yang bisa menjadi eh, jalan buat pemerintah mewujudkan 3 juta rumah. Kan Oke, beberapa oke. kali Pak Wamen itu udah sering ngomong bahwa Iya, iya. ini tuh kayak rumah itu jadi kayak hak asasi manusia. Setiap manusia itu harus punya rumah di Indonesia dan layak huni. Itu tuh saya sangat sependapat. Dan Baik, baik. ini salah satu program yang bisa mendukung ke arah sana, Mas. Oke, oke. Nah ini ya, menarik kalau kita cermati data dari statistik Sistem Keuangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan KPR di April 2025 ini 8,67% secara tahunan, lebih rendah dari April 2024. Begitu, apakah realisasi data ini mempertegas adanya memang benar-benar pelemahan daya beli masyarakat yang perlu didongkrak lagi? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto dari DPP REI, kemudian juga ada Pak Aminuddin, praktisi perbankan. Nah, Pak Joko mungkin bisa menjelaskan begitu ya terkait dengan tadi, kalau kita bicara mengenai pelemahan daya beli masyarakat ini menjadi tantangan tersendiri, meskipun Anda katakan ini menjadi suatu kebutuhan yang ya benar-benar begitu ya, mutlak juga diperlukan oleh masyarakat begitu sebagai tempat tinggal. Nah, Anda melihat bagaimana dengan pertumbuhan KPR di April yang lebih rendah dibandingkan dengan 2024 lalu begitu? Apa yang bisa kita tangkap atau cermati dari data ini, Pak Joko? Yang jelas begini, bahwa stimulus yang diberikan oleh pemerintah saat ini Ya. sedang running ya. Misalkan ada diskon atau 0% bagi PPG sama PPHTP, dan sampai hari kemarin itu tinggal 7 kabupaten kota yang belum memiliki perkadanya. Oke. Ya, jadi kita tahu bahwa yang namanya injeksi stimulus itu tidak langsung membuat bergerak begitu. Iya, iya, iya. Ada tataran ketentuan, sudah ada kebijakan, nanti tinggal pada saat implementasi pun itu juga pasti ada problem. Kebetulan kemarin kami merapat dengan seluruh DPD Real Estate Indonesia, ada 33 yang mengikuti. Oke. Di atas 60% itu implementasi atas PBG bebas atau 0 rupiah sama BPHTP 0 rupiah itu sudah bisa berjalan.
yang lain masih ada hambatan dan sebagainya. Itu bagian dari yang akan selalu kita temui. NKRI kan selalu begitu. Aturannya Oke, gimana, pelaksanaan gimana. baik. Tapi saya harus mengapresiasi betul terhadap Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pak Tito karena beliau itu memantau betul bagaimana implementasi itu, jadi baik dari pengadaan pembuatan perkada maupun perwako, kemudian implementasinya, sehingga ini juga akan memberikan dampak untuk pertumbuhan selanjutnya. Jadi Hmm, 2 bulan, 3 bulan ke depan ini pasti akan memberikan suntikan yang lumayan kan begitu. Karena oke. apa? Kalau harganya 166, terus kemudian dia ada diskon PPATB itu sekitar 6 juta itu kan sesuatu kan begitu. Nah Hmm, ini pasti akan mendorong. Yang kedua yang akan kita lihat adalah pasti kemarin juga ada penurunan suku bunga Bank Indonesia, ya. pasti juga akan menggerak lagi dari sisi komersialnya. Yang ketiga, kami akan bertemu dalam waktu dekat ini dengan OJK. Kita tahu slik teman-teman yang membeli rumah ini saat ini tuh mendapatkan kondisi yang sangat-sangat apa rapuh lah, ya, fragile lah ya. Oke. Karena eh, antara pinjol, pay letter sama judol itu pairingnya sangat mirroringnya tuh sangat Iya, iya. tinggi sebenarnya. Hmm, Nah, dampak dari adalah pay letter ataupun pinjaman online ini yang salah satunya karena begitu mudahnya dan masyarakat kita kan juga belum melek atau belum sadar bahwa yang mudah yang itu nanti akan memberikan masalah itu belum belum teredukasi dengan baik. iya, Kami iya. akan berbicara dengan OJK Hmm, bagaimana memberikan koridor untuk penyelesaian yang teman-teman ini taruhlah ada NPL-nya. oke. NPL atas teman-teman ini juga bukan semata-mata karena bandel, karena karakter yang tidak baik, Iya, tetapi iya. karena juga mereka kesulitan mau melunasi kantor cabangnya di mana. Kadang-kadang juga susah ditemukan. Sudah juga susah untuk menyelesaikan. Dan Hmm, ini ternyata NPL ini tercatatnya terus-menerus. Dan oke. OJK belum memberikan sebuah keputusan yang tegas, Iya, iya. meskipun kita sudah ada 2 kali 3 kali pertemuan, sehingga Hmm, semuanya dikembalikan perbankan. Kalau permasalahan yang terkait dengan yang basic seperti iya, ini, iya. karena slik tidak bagus itu pasti Hmm, akan di-reject, dan nantinya akan ada solusi exit strategik yang bagus, maka kita meyakini akan ada pertumbuhan yang signifikan oke. di awal semester 2. Kalau nggak di Ah, kuartal kedua pasti juga akan baik. memberikan sesuatu Pak Joko, yang ini menarik kalau kita bicara mengenai NPL. Nah, dari perbankan sendiri kalau Anda melihat Pak Amin langkah apa yang perlu dilakukan? Mengingat kan sebenarnya pemerintah sudah melakukan juga sejumlah upaya begitu ya bagaimana NPL ini bisa segera teratasi. Tapi Anda melihat apakah sudah cukup optimal atau bagaimana? Mengingat tadi masih ada beberapa tantangan tersendiri dari NPL sendiri dari masyarakat begitu pada saat ingin mengajukan KPR. Iya, ini ada dua hal Hmm. jadinya ya. Kalau kita bicara yang existing, kita Ya. bicara NPL, tadi juga Pak Joko sempat singgung koordinasi dengan OJK, Hmm. ya nggak ada solusi lain ya. Kalau kita mau ngomong relaksasi, agak berat. Kan kemudian OJK akhirnya mengatakan, ya udah diserahkan aja kepada banknya masing-masing. Oke. Karena kalau di satu sisi itu susah Hmm. Mas. Hmm. Artinya ya, eh, kalau saya pribadi berpendapat itu 50-50. Kenapa? Kadang-kadang ada juga si developer yang kemudian menawarkan pembiayaan secara internal mereka sendiri tanpa menggunakan SLIK dan sebagainya. Itu jadi alternatif meskipun saya tahu ini nggak banyak, ya, quote and quote. Kedua, dari sisi perbankan sendiri kalau kita bicara NPL ini, kan itu model bagi kali aja. Kalau kita ngomong NPL sekarang lagi 4%, kemudian outstanding yang menunggak kali 8, itu kan berarti 8 dibagi 2 Oke. sama dengan 4 gitu kan. Kita mau menurunkan NPL yang 4 itu kan kita tinggal Hmm. tambahin aja pembilangnya gitu ya. Iya, iya. Jadi yang 2 itu dinaiki jadi 4. Jadi nambah 2 lagi outstanding total kreditnya sehingga otomatis nanti NPL-nya turun. Ini matematika gampang meskipun Oke. saya tahu ini tidak mudah karena kan yang 8 juga itu harus diturunkan, harus ditagih lah intinya. Nah, ini yang kemudian memberikan kesempatan kepada bank mau melakukan apa? Strategi yang mana?
mau fokus yang di atas, artinya melakukan penagihan yang kencang di situasi yang sekarang apa memungkinkan, atau sebaliknya lebih berekspansi lagi sehingga angka 2-nya juga dinaikkan sehingga otomatis NPL-nya turun. Ini yang kemudian dilematis banget buat perbankan ketika mau melakukan strategi yang mana, karena kalau mau fokus ke yang di bawah atau meningkatkan outstanding kreditnya, maka harus benar-benar diyakini bahwa outstanding kredit adalah kredit-kredit yang berkualitas sehingga tidak akan menimbulkan masalah di 7 bulan ke depan. Kira-kira begitu. Ya, Mas, untuk slik mengenai sendiri tantangan bagaimana? inflasi. Slik di perbankan sendiri dari teman-teman mungkin masyarakat begitu yang ingin mengajukan KPR. Kondisinya masih sama ya, karena yang disampaikan Pak Joko itu sangat valid. Kadang masyarakat tuh nggak sadar, dia melakukan pinjol, slip sedikit gitu ya, turun Oke. satu, masuk keluar satu itu udah kerekod, dan itu benar kata Pak Joko, susah untuk hapusnya. Oke. Itu Mas, Iya, iya, itu iya. jadi kendala memang. Baik lagi, berarti tantangan masih lebih kepada kita meningkatkan literasi perbankan, keuangan di masyarakat begitu ya, sehingga bagaimana pemanfaatan teknologi digital saat ini benar-benar mereka bisa paham bagaimana risikonya, potensi-potensi yang kemungkinan mereka hadapi pada saat ingin mengajukan misalnya pembelian rumah melalui skema KPR begitu ke depannya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Joko, Pak Amin, terima kasih banyak atas informasi, update, insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali Pak Joko, Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Tio, Pak Joko, sampai ketemu. Amin. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.